Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Crypto by Hendita. Jadi kali ini gue mau bahas koin yang menurut gue memiliki potensi sampai naik 10 kali lipat atau 1000%. Nah, sebelum gue membahas, buat teman-teman, gue disclaimer dulu bahwa ini bukanlah ajakan pembelian. Buat teman-teman yang memang nantinya mau membeli koin yang gue bahas, kembali lagi silahkan lakukan riset sendiri terlebih dahulu. Do your own research, karena setiap investasi dan trading pastinya memiliki potensi kerugian, juga potensi keuntungan. Oke, silahkan perhatikan baik-baik video edukasi ini dan semoga bermanfaat ya. Jadi yang kali ini mau gue bahas adalah Manta ya. Mungkin banyak orang yang udah familiar ya sama koin Manta ini. Kita coba cari dulu Manta. Nah, jadi Manta ini kalau kita cari ada di urutan 117 ya teman-teman, untuk di peringkat coinmarketcap.com. Jadi kalau misalnya masih di atas 100, menurut gue koin ini masih under value ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau di CoinMarketCap kita klik, nah di sini muncul langsung detail-detailnya. Peringkatnya sekarang udah naik ya ke 115, ya pokoknya kisaran segitu. Yang market cap-nya masih kurang lebih di 770 juta dolar ya. Jadi bisa dibilang ini masih cukup kecil, kurang lebih agak medium lah, tapi belum terlalu besar juga. Nah, kita coba lihat dulu dari exchange yang ada. Binance, Bybit, KuCoin. Jadi udah banyak yang merilis Manta. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, ini kita klik all saja. Historical harga Manta itu kan pertama kali listing tanggal 19 Januari di harga 2,38 dolar. Nah, paling tingginya itu all time high-nya ada di kurang lebih 4 dolar. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ini harganya masih 3 dolar. Yang menurut gua kalau harganya masih di 3 dolar ini berarti masih sangat murah ya teman-teman ya. Belum loncat-loncat seperti koin-koin lainnya ya teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi potensi Manta ini ya. Kita coba lihat dari websitenya. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, maka teman-teman akan bisa langsung ke website dari Manta ini sendiri. Nah, website resminya sendiri kalau gue lihat sih sebenarnya Manta ini memiliki prospek yang cukup bagus ya, karena powered by Polygon dan Polkadot, ada Celestia juga dan Opstack ya. Bisa dibilang Manta ini adalah the next Polygon kalau gue lihat ya. Kita coba lihat dari apa sih tujuan Manta ini dibuat. Sebenarnya ya tujuan Manta ini dibuat mungkin mirip-mirip sama Polygon ya. Dia sebagai layer 2 dari Ethereum ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat modularity for lower gas fee ya, intinya seperti yang teman-teman tahu, kalau kita transfer pakai jaringan Ethereum itu kan gas fee-nya mahal sekali ya, apalagi kalau di masa-masa yang sedang sibuk-sibuknya. Ya, yang gue juga kurang sukanya di jaringan Ethereum itu sebenarnya gara-gara gas fee-nya. Nah, si Manta ini ya memang targetnya untuk mengurangi gas fee yang ada nanti di jaringan Ethereum ya. Jadi makanya kalau kita lihat core features-nya itu ada low fee, high scalability. Jadi bukan cuman harganya rendah, tapi bisa high scalability juga. Maksudnya high scalability itu maksudnya bisa dipakai sama banyak orang ya. Nggak cuman harga rendah untuk segelintir orang atau segelintir PC. Tapi kalau high scalability itu bisa sampai banyak orang ya, yang tidak ada permasalahan sebanyak-banyaknya juga. Developer friendly and app agnostic ya. Oke, ini juga cukup bagus ya. Terus new ZK use case on invasive compliance and a growing ecosystem. Jadi kalau kita lihat ekosistemnya pun dijaga untuk selalu growing, karena menurut gue yang paling pentingnya itu ya ekosistemnya Manta sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia bermanfaat tapi tidak punya ekosistem yang baik, menurut gue ya percuma juga. Dan kalau kita lihat ini sudah banyak sekali ya native project-nya ya. Dan ekosistem highlight ini juga banyak ya. Bahkan ke Pit juga ada, terus ke OK Wallet juga ada, QuickSwap juga ada. Jadi ini banyak yang bisa memakai si Manta ini, udah cukup banyak ya. Makanya dia sudah rilis di Binance dan di KuCoin dan banyak exchanger lain. Menurut gua ya itu udah sesuatu yang bagus lah, yang bisa meyakinkan kita bahwa ini koin yang udah bagus, bukan koin yang akan tiba-tiba hilang ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Mantanya. Jadi buat teman-teman bisa lanjut baca lebih lanjut lagi ya. Di sini sebenarnya ada produknya, ada Manta Pasifik ya, ada Manta Atlantik, yang kurang lebih sebenarnya bertujuan untuk mengurangi gas fee dari jaringan Ethereum ya. Dia sebagai layer 2 Ethereum teman-teman. Oke.
Kalau gue lihat ini websitenya juga cukup lengkap, ada rencana Manta Governance 2.0 ya. Wah, ini cukup lengkap ya teman-teman. Tapi kita jangan lihat ininya doang, kita harus lihat selain dari ekosistemnya, kita harus lihat juga dari sosial medianya atau bisa disebut community-nya ya. Twitter, Discord, Telegram. Kita coba lihat satu persatu. Untuk Twitter sendiri atau X itu dia memiliki 777.000 follower. Yang artinya ini jujur aja cukup kuat ya. Bukan cukup kuat, memang kuat banget ya. Ya, ini followernya cukup banyak, artinya banyak banget yang ada di komunitas Manta Network yang memakai Manta ya. Berarti ini menurut gue masih berkembang. Oke, kalau kita lihat pun post-postnya juga cukup aktif ya. Manta ekosistem update, terus kita lihat lagi banyak kerjasama baru ya. Sama Bedrock juga kerjasama, Xspace juga kerjasama. Wah, ini selalu nambah terus nih. Menurut gue ini mungkin mirip sama The Next Solana ya teman-teman ya. Tapi nggak seperti Solana lah. Dia lebih mirip seperti Polygon ya, Matic atau Polkadot ya. Yang dimana dia adalah layer 2-nya si Ethereum. Untuk Discord-nya sendiri dia punya 238.000 member. Wah, cukup banyak ya. Dan untuk Telegramnya ada 47.000 member. Oke, berarti memang kebanyakan sudah masuk ke Discord ya dibandingkan Telegram sekarang. Memang kalau dari hierarki community itu Discord menurut gue lebih bagus dibandingkan Telegram. Nah, sekarang kita coba lihat prospek harga Manta ke depannya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari market cap-nya itu kan masih ada di 770 juta ya. Yang menurut gue ini harusnya bisa setara dengan Matic ataupun Polygon ataupun Polkadot ya. Kita coba bandingkan dengan yang paling besar. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang paling besar, misalnya Manta dengan Matic, bayangkan jika Manta itu seharga atau market cap-nya sebesar Matic ya. Ternyata kalau misalnya Manta bisa sebesar Matic ya market cap-nya, ternyata harganya bisa naik tinggi sekali teman-teman, 36,89 dolar. Yang teman-teman lihat sendiri tadi harganya masih ada di 3 dolar saja ya. Jadi bisa naik sampai 11,9 kali. Inilah kenapa gue bilang dia memiliki potensi naik sampai 10 kali lipat ya. Nah, kita coba lihat dulu sekarang harganya ya. Kita coba analisa technical. Nah, untuk membuktikan apakah ini masih murah atau udah mahal. Jadi kalau kita lihat di sini ya memang ini harganya masih murah ya. Apalagi harganya masih murah dan mirip sama pertama kali listing nih teman-teman. Ini masih di 3 dolar. Ya, mungkin orang-orang banyak yang udah beli di sini, terus turun lagi, beli lagi di sini, beli lagi di sini. Ya, menurut gua ini cepat atau lambat harga Manta ini akan terbang ya teman-teman. Cuma kita nggak tahu kapan ya. Tapi kalau menurut gua buat teman-teman ya, daripada kita investnya itu ke koin-koin yang udah terbang ya, kita harus nunggu yakin dulu sampai mau terbang. Nah, menurut gua udah terlambat. Justru kita tuh harusnya cari koin-koin yang belum terbang seperti ini. Oke, yang mana menurut gua kalau dia bisa mengalami kenaikan, kita bisa tarik saja ini misalnya dia naik turun, ini kan jalur koreksinya ya sideways di sini. Sebenarnya kita bisa prediksi dari Fibonacci aja. Ya, kita pakai Fibonacci dan di sini kita bisa lihat potensi kenaikannya bisa sampai ke 5 dolar untuk bisa dibilang zona take profit 1, zona take profit 2-nya menurut gua ada di 6,5 dolar, zona take profit 3-nya ada di 8 dolar ya. Dan zona take profit terakhir menurut gua sih bisa sesuaikan dengan prediksi yang tadi, bisa sampai 36 dolar. Oh, ini kejauhan ya. Wah, ini atas banget ya teman-teman ya. Wah. Oke, tapi kalau gua sih lebih baik ya kita optimisnya nggak usah terlalu optimis ya. Kalau udah sampai 6 dolar, 8 dolar juga uangnya udah 2 kali lipat. Dan buat teman-teman yang memang masih tidak yakin kalau dia bisa sampai ke harga 36 dolar, ya bisa untuk itu aja ya, dijual setengahnya ketika harganya sudah sampai 6 ataupun 8 dolar ya teman-teman. Tapi kalau gue sih melihat dari potensinya, Matic itu menurut gue cukup meyakinkan ya. Dan jarang-jarang ada koin seperti ini yang masih murah. Oke, mungkin ini akan kejadian seperti Ondo kemarin teman-teman. Ya buat teman-teman yang kemarin ikut atau nonton video pembahasan gua di Ondo ya. Nah, teman-teman nih tuh. Jadi dia udah masuk ke daerah take profit yang pertama ya di 0,8 dolar nih. Jadi gue bilang kemarin buy di sini dan ternyata beneran langsung naik. Nah, menurut gua kemungkinan Manta juga ada di posisi yang sama ya. Tapi gua nggak tahu apakah benar-benar seperti Ondo tiba-tiba harganya langsung naik atau
masih nunggu sampai beberapa bulan. Yang penting adalah ketika teman-teman memutuskan untuk membeli Manta, ya, saran gua teman-teman harus sudah melakukan riset sendiri, sudah yakin dan siap kehilangan uang ketika membeli Manta ini ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak stres, karena menurut gua naik turunnya ini masih sangat dahsyat ya. Kalau misalnya dia turun lagi ke 2,5 dolar atau 2 dolar, ini bisa habis langsung 30% dari uang teman-teman. Ya, tapi kalau menurut gue sih potensi kenaikannya ini jauh lebih tinggi lah dibandingkan potensi penurunannya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan soal Manta ya. Buat teman-teman yang dari kemarin udah komen Manta bang nih udah gue kasih. Dan buat teman-teman yang ingin koinnya dibahas, jangan lupa untuk komen di kolom chat atau di kolom komentar supaya gue bisa bahas koin pilihan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video kupas tuntas kripto berikutnya. Bye bye.